ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua di sini. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Oke kawan-kawan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Riyandi Saprozi dengan MPM A1A022034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu uji validitas dan reliabilitas butir soal, di mana uji validitas ini memiliki banyak pendapat. Salah satunya yaitu Supardi pada 2015 menyatakan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya itu disebut validitas. Validitas juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu validitas isi atau kokuler, di mana yang ini berarti mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pembelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua, validitas instruksi. Validitas instruksi ini berarti butir-butir instrumen penilaian yang dibangun pengukur setiap aspek berpihak dan berpendapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, validitas ada sekarang atau empires. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang keempat itu validitas prediksi, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Oke kawan-kawan, cara menghitung validitas instrumen penilaian teks objek ada di gambar ya. Oke baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu uji normalitas. Yang pertama, hakikat uji normalitas sebagai persyaratan untuk menguji hipotesis pada statistik eferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Yang kedua, teknis analisis yang wajib uji normalitas. Yang A, uji T. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan oleh peneliti dalam membedakan dua rata-rata populasi. Yang B, uji F yaitu salah satu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel yang terkait. Yang ketiga, teknis analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Yang pertama itu chi kuadrat, salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Yang kedua, uji gamma, salah satu dari uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, arti variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Yang ketiga, uji tau, korelasi kendal atau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Yang keempat, uji Mann. Uji Mann ialah uji non-parametris yang digunakan untuk mempengaruhi perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terkait adalah ordinal atau interval, tetapi tidak berdistribusi normal. Yang kelima, uji Wilcoxon. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data distribusi tidak normal. 4. Pengujian asumsi distribusi normal. Uji normalitas data pengujian Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lilliefors hampir sama dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja pada Lilliefors terdapat digunakan tabel Lilliefors. Yang kedua, uji normalitas data galak taksiran dengan uji Lilliefors. Uji normalitas data galak taksiran digunakan sebagai persyaratan dalam analisis regresi. Yang ketiga, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitas dengan data normal baku. Yang keempat, uji normalitas dengan data chi-square. Pengujian
Hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang berbentuk dari data yang telah terkumpulkan, yaitu data B, dengan kurva normal baku yang atau standar A. Jadi membandingkan standar AB, bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data distribusi normal. Yang kelima, uji normalitas dengan QQ-plot. Plot dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel. Suatu scatter plot yang membandingkan distribusi average dengan fitted distribusi dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel. QQ-plot dapat memplot dengan baik jika dataset diperbolehkan dari populasi yang sudah diketahui. 5. Uji normalitas dengan PPS. Cara melakukannya bisa dilihat dari gambar yang ada di belakang saya. Baik, materi selanjutnya pengertian analisis regresi. Yang pertama, hakikat analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang tak bebas. Yang kedua, persyaratan analisis regresi. Yang pertama, terdapat logika yang kuat menghubungkan antara dua variabel yang bebas dan yang tak bebas. Yang kedua, variabel prediktor yang mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Yang ketiga, memiliki arah pengaruh yaitu dari prediktor ke kriterion dengan simbol anak panah berkepala satu. Yang keempat, terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain yang model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Dan kelima, dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi koefisien persamaan regresi atau uji koefisien relasi parsial. Yang kedua, jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana, yang mana pengertiannya ada di belakang ini. Yang kedua, analisis ganda atau prediktor, yang bisa dilihat di belakang ini juga. Yang ketiga, analisis regresi ganda 3 prediktor, bisa juga dilihat di belakang saya ini. Untuk membuat langkah-langkah PPS-nya juga bisa kita lihat di belakang saya ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Yang pertama, pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata. Jika perbedaan dua parameter rata-rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif dan eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan. Jenis perbedaan dua parameter. Yang pertama, uji perbedaan dua parameter rata-rata dengan sampel bebas. 2. Uji perbedaan dua parameter dengan sampel tak bebas. Yang ketiga, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen. Uji perbedaan dua bebas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu analisis variance atau analysis of variance, atau yang lebih dikenal dengan ANOVA. Yang pertama, pengertian analisis variance. Analisis variance adalah salah satu yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari dan menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau juga bisa dengan ex post facto. Yang kedua, jenis analisis variance. Yang pertama, analisis variance satu jalan. Teknis analisis untuk menguji perbedaan rata-rata yang banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. 2. Analisis varians satu jalan, ground width theorem atau GWT. Teknik analisis untuk penelitian eksperimen khusus pada cluster
atau kelompok dalam jumlah yang setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga, analisis varians dua jalan. Teknis analisis yang menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial designs atau Treadman bilevel designs, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal. Oke, untuk contoh dari Innova tadi bisa dilihat dari di belakang.